siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah, Engkau hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kami pujikan dari awal. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, Hanya Yesus, penolong yang setia. hanya Yesus, Bersyukur. hanya Yesus, Penolong yang setia. mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau luar biasa. Kami bersyukur. Tinggikan nama-Mu, layak nama-Mu dipuji sembah. Syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Besar Engkau, Kau layak disembah. Terima kasih, agung nama-Mu, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tinggikan nama-Mu, bersyukur selalu ajar perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, Hanya Yesus, penolong yang setia. hanya Yesus, Hanya Yesus, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau iring di tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan berkati hamba-Mu pada pagi hari ini, para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, WL, singer, tamborin, pemain musik, juga kami jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kami semua dengan damai sukacita. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, terlebih ruangan hati kami
Biarlah Tuhan hanya Roh-Mu yang menuntun ibadah ini Amin. Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, bila ada roh-roh yang penguasa di udara, roh-roh jahat yang ingin mengganggu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa saja yang menuntun Amin. ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dari Amsal 22 ayat yang ke-15 sampai 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masih kuat bangkit berdiri. Amin. Amin. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan dari awal hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini hari yang gelap dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang gelap dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Tuhan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita.
kami berikan ruang kesaksian. Sebelumnya mari kita pujikan bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya Raja segala raja, Ya Raja segala raja. Shalom, selamat pagi. Wajah-wajah penuh sukacita, amin. Saya mau menyampaikan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur tanggal 21 kemarin usia pernikahan kami 16 tahun. Kalau remaja masih belum dapat KTP ya. Tapi saya percaya semua bisa terlewati karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya beserta suami dari awal menikah semuanya kita kerjakan bersama-sama. Dari hal segala macam, dari hal materi, dari segala macam. Kita selalu berkomunikasi dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Sama yang disampaikan Om Jerry, kalau ada masalah kecil kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil dihilangkan. Tapi puji Tuhan dan saya berterima kasih, bukan kekuatan kami. Setiap masalah kecil kita sudah hilangkan. Jadi kita tidak pernah sampai di dalam masalah yang besar dalam rumah tangga kami. Kami bersyukur, tentunya bukan karena kekuatan kami, karena Tuhan senantiasa yang menuntun membimbing kami. 16 tahun kami bersama-sama. Kalau melihat Pak Estu ya seperti ini, yang kalem, yang ya di rumah ya seperti ini, yang kalem, yang slow. Dan saya bersyukur Tuhan sungguh baik. 16 tahun pernikahan, saya enggak pernah dengar Pak Estu itu nada keras sama saya enggak pernah dibentak, saya enggak pernah nada keras saja enggak pernah. Kalau marah ya diem. Saya suka tanya, marah Taya? Pasti jawabnya enggak. Tapi jangan tanya saya, kalau saya marah Tama. Sudah tahu nanya, nyesel kan tanya. Saya bersyukur di pernikahan 16 tahun ini Tuhan senantiasa menuntun, memimpin, membimbing rumah tangga kami. Kemarin berapa tahun terakhir setelah COVID, saya mengajak almarhum Papa tinggal di rumah juga. Saya izin sama suami. Suami sama sekali tidak keberatan, bahkan
Karena suami kerja jadi urusan rumah itu ya urusan papa. Saat papa pergi, saya bilang ke suami, jangan nakal ya, saya sudah tidak ada papa. Sekarang tugasmu nambah satu lagi, jadi suami, jadi ayah buat anak-anak, juga jadi papaku, jangan nakal ya. Dan puji Tuhan semua atas kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap masalah. Saya mau pujikan satu lagu. Walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam hal apapun, kemenangan, kesesakan, kesedihan, kebahagiaan, kita selalu bersama tentunya karena Tuhan juga bersama kami. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Bila kesaksian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara,
Terima kasih. Amin, haleluya. Semua sudah diwakilkan sama istri. Mari kita siapkan hati untuk lebih dalam lagi untuk menyambut firman Tuhan. Engkau kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, benar adanya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, karena itulah yang sanggup berubah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itulah sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu, berikan kami hati, pikiran, telinga, fokus, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan seutuhnya. Sehingga kami boleh Tuhan nantinya kami kembali ke rumah kami masing-masing, menjadi pribadi-pribadi yang beda, pribadi-pribadi boleh menjalankan kebenaran. Kami bersyukur Bapak, Engkau juga urapi khususnya hamba-Mu, kami menyampaikan benar firman-Mu dari ujung rambut hingga telapak kaki. Biarlah setiap firman yang keluar dari tutur katanya benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semuanya. Katakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua bersemangat hari ini karena ini adalah berkat Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti yang kita lakukan hari ini. Tetapi kalau kita ada di tempat ini bukan kebetulan tetapi kasih karunia Tuhan. Amin. Hari ini saya akan lanjutkan seperti yang kemarin saya bilang, waktu bagian pertama itu yang waktu hari Kamis, ada rakes, kemudian tamu, ya jadi saya nggak lanjutkan minggu kemarin, kemudian bagian kedua hari Kamis lagi, dan bagian ketiga yaitu saya akan bagikan hari ini. Tetapi yang hari Jumat kemarin, saya mau kasih review sedikit bahwa berkat Tuhan itu yang pertama harus yang kita prioritaskan adalah di bagian rohnya. Karena kalau kita hanya fokus, kemarin saya kasih perumpamaan di gelas, ada 3 gelas, yang gelas paling atas adalah roh, gelas di tengah adalah jiwa, gelas paling bawah adalah tubuh. Jadi ketika kita mengisi yang hanya tubuh saja, itu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Tetapi yang harus kita lakukan adalah selalu senantiasa mengisi yang bagian paling penting dulu. Yaitu yang bagian apa? Roh yang di atas. Ketika roh sudah dalam posisi penuh, maka akan secara otomatis, jadi begini, ayatnya ada, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kebenaran, yaitu yang segala sesuatu yang berbentuk roh, berkat-berkat rohani, maka semuanya ketika itu udah penuh, maka gak mungkin gak akan keluar. Pasti dia akan meluber, dan yang kedua yang dia akan berkati kita bukan bagian tubuh dulu, jasmani dulu, tetapi di bagian jiwa dulu. Kemarin saya tanya, Bapak Ibu mau kaya? Mau? Mau. Nggak ada yang nggak mau kaya, saya juga mau. Tapi mau gila? Enggak. Lihat sini. Jiwa itu penting sekali. Makanya kalau jiwa yang kaya, itu artinya akal budinya sehat. Seperti berapa minggu lalu, Tante Rere juga sudah memberikan sesuatu yang jiwa sehat itu seperti apa. Tetapi jiwa sehat itu harus fondasinya kuat, rohnya juga harus sehat. Ketika roh dan jiwanya ini sudah terisi penuh,
maka Bapak Ibu nggak usah bagaimanapun, berkat ini langsung akan keluar dari jiwa mengalir ke dalam tubuh. Jadi ini konsepnya roh, jiwa, baru tubuh. Tetapi dunia selalu memutarbalikkan. Mengutamakan bagian tubuh, jiwa, rohnya sudah sisa-sisa. Maka akibatnya nggak akan bisa bertumbuh dengan normal. Nah, hari ini saya akan bagikan rahasia berkat bagian yang ketiga. Ya, dalam konteks kekristenan, berkat itu seringkali dikaitkan dengan karunia. Meskipun ini tidak sama, tetapi ini berkaitan dan berhubungan. Biasanya kalau berkat itu, ya, karunia dan berkat itu tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang materi atau yang kelihatan, uang, kekayaan, rumah, tanah, mobil, motor. Tetapi yang akan saya bahas yaitu berkat secara keseluruhan. Nah, lihat Bapak Ibu, di sini ada permen coklat yang terkenal, biasanya ada macam-macam nih. Kalau di Indonesia apa? M&M, terus Caca, dan segala macam. Lihat, ini saya anggap semua permen ini adalah berkat. Tetapi di dalam permen ini, dia memiliki berbagai macam warna. Ada yang warna coklat, hijau, merah, kuning. Ya, betul ya? Nah, tetapi seringkali saya menemukan ada yang ketika dia membeli permen ini, yang selalu menjadi favoritnya, ini setiap orang beda. Dia berkata, ini kan coklat, berarti kalau coklat, ini kan permen coklat, yang benar-benar rasa coklat, ya warna coklat. Jadi coklatnya dia ambil. Yang lainnya dia kasih ke orang. Karena dia favorit, tapi kalau ada yang suka warna kuning, kuningnya aja yang diambil. Seperti itu. Nah, kekristenan itu bukan model yang seperti ini. Sekali lagi, kekristenan bukan model yang hanya kita suka kepada satu warna saja. Tetapi berkat yang Tuhan berikan itu kita harus ambil satu paket. Semua warna harus kita makan bersama-sama. Nah, hari ini kita akan melihat, sebenarnya ada banyak tetapi yang kita akan belajar saja 7 berkat atau 7 karunia menurut Alkitab. Jadi yang pertama adalah, coba kita buka sebagai ayat pembuka, yaitu Matius 10 ayat 19. Mari kita semua bangkit berdiri sebagai ayat pembacaan pertama. Bukan untuk menghormati Alkitab, karena untuk menghormati Alkitab berarti setiap baca Alkitab harus berdiri. Ya, tetapi ini adalah liturgi, tradisi dalam gereja. Setiap ini kita baca pembacaan pertama, bangkit berdiri. Siap ya, 19 wanita, 10, 20 pria. 1, 2, 3 wanita. Karena bukan melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata, silakan duduk. Jadi yang pertama saya sebutkan, berkat yang Tuhan berikan ke dalam kita, menurut Alkitab perjanjian baru, ini baru dalam perjanjian baru aja, yaitu bahwa seseorang itu akan diberikan karunia berkata-kata hikmat. Meskipun kita itu secara pendidikan tidak tinggi, sekolah teologi juga minim, bahkan mengenal Tuhan juga baru simpel-simpel aja, tetapi ketika kita dihadapkan situasi yang sulit karena kerajaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan karunia berkata-kata hikmat. Seringkali ini terjadi di dalam rumah tangga atau adik, kakak, saudara
yang berbeda agama, bahkan anak-anak sekalipun. Yang seringkali saya temukan, ini pengalaman saya pribadi. Saya memang anak pendeta, tetapi waktu SD ya minim. Tetapi yang saya rasakan adalah setiap kali bahkan di sekolah, di luar sekolah, itu selalu mengalami yang namanya ini, diintimidasi benar-benaran. Makanya saya ketika besar, itu yang menjadi hasrat saya, obsesi saya, bahwa saya harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menurut akal mereka itu tidak masuk akal, tetapi menurut Alkitab menjadi masuk akal. Tidak masuk akal karena, begini ya, seringkali Alkitab ini dilecehkan karena cuman sepele. Alkitab selalu diartikan menurut budaya Indonesia, menurut pikiran Indonesia. Padahal Alkitab ini bukan ditulis oleh orang Indonesia. Sepele sebenarnya. Lihat. Contohnya, anak Allah. Ketika orang berkata anak Allah, Masya Allah kamu orang Kristen beranak, pasti pikirannya di situ. Karena kalau di sini dibilang anak Allah, anak Om Jerry misalnya, berarti Om Jerry punya anak. Selalu dikaitkan dengan di mana dia tinggal. Itu namanya, Bapak Ibu, kita sedang memperkosa Alkitab. Artinya apa? Memaksakan pemikiran itu dengan apa yang kita punya, apa yang kita tahu di daerah itu. Enggak bisa. Itu enggak bisa. Karena menurut yang menulis Alkitab ini, arti anak Allah, yaitu Allah menjadi manusia. Enggak ada yang lain. Contoh, anak Allah itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa ditafsirkan Allah punya anak. Tetapi ini adalah peribahasanya dan gaya bahasanya orang-orang di Timur Tengah sana, secara khususnya orang Yahudi. Contoh, sejak kapan anak kunci punya anak? Anak Gunung Krakatau, memang bapaknya siapa? Ayo, memang pernah kawin? Nah, itu berarti apa? Saya mau nanya, apa itu artinya? Ibu kota, saya tanya, sampai sekarang coba, jangan-jangan mereka bercerai, bapaknya mana? Mana? Kok lebih besar ibu kota? Harusnya kan lebih besar bapak kota. Kenapa harus ada begini? Nah, karena kalau ini budaya, tulisan, itu nggak bisa digabungkan. Jadi kalau kita mau mengerti Alkitab, mengertilah sesuai yang dari sumbernya. Itu dia. Tradisi aja sudah beda. Itu. Kenapa yang di sana itu pakai yang tutup-tutup kerudung? Kok di sini udah enggak? Lihat, apakah itu agama atau itu adalah budaya? Jadi kita harus ya tapi ya susah juga ya. Jadi kalau saya berpikir, yang pinter mengalah kepada yang kurang pinter. Simpel aja. Ini baru satu hal. Kalau saya panjang lebar, wah bisa cuman satu ini udah. Jadi Tuhan akan berikan kepada bibir kita kata-kata hikmat sehingga orang yang mengintimidasi kita itu mereka menjadi malu. Tetapi dengan satu syarat. Jangan hati kita busuk. Jangan hati kita marah yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apalagi sampai mengeluarkan kata meso-meso. Roh Kudus nggak akan pakai kita. Ini nggak akan dipakai. Tapi kalau kita diintimidasi dan kita dalam hidup tenang dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Hari itu, detik itu juga. Engkau pasti bisa akan menjawab. Dan kata-katamu itu bukan dari engkau sendiri,
tetapi dari Tuhan. Amin. Biasanya ini yang terjepit. Ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Ketika murid-murid dihadapkan oleh pengadilan, sampai mereka itu, para pemimpin-pemimpin agama, mereka bilang, loh, mereka nggak pernah sekolah. Mereka nggak pernah sekolah STH, S2, apalagi dokter. Kenapa mereka bisa menjawab? Nah itu dia. Karena Tuhan memberikan kepada mereka kata-kata yang penuh hikmat. Apalagi yang dilempari batu siapa? Stefanus. Dia itu dalam Kisah Rasul panjang banget dia ceritakan itu. Wah, luar biasa. Yang kedua, karunia kedua kita buka di dalam Lukas 8 ayat 10. Kita baca semua. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapakah yang bisa membaca Alkitab yang kita pegang? Siapa? Orang Indonesia bisa semua? Agama selain Kristen bisa semua? Anak kecil bisa? Orang tua bisa? Tetapi mohon maaf, hanya membaca saja. Makanya orang Kristen itu kalau suruh baca Alkitab malas. Jengkel dia, udah baca satu ayat udah ngantuk dulu. Kenapa? Karena tidak diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Cuman itu simple. Sesimpel itu. Semua orang bisa baca, tapi mohon maaf. Kalau engkau tidak punya karunia mengetahui rahasia. Bapak Ibu, kalau rahasia itu berarti sesuatu yang apa? Ada nilai atau nilainya tinggi? Tinggi. Rahasia ini adalah sesuatu yang tidak penting atau sangat penting. Sangat penting. Makanya Bapak Ibu, semua orang bisa buka, semua orang bisa baca. Tetapi Yesus sendiri ngomong nih, sekalipun memandang, artinya apa? Sekalipun orang itu baca, mereka tidak melihat. Semua orang bisa baca Alkitab, tapi firman Tuhan tidak melihat. Tidak melihat ini bukan sesuatu yang benar-benar fisik. Loh, saya lihat kok. Betul, mata kita melihat. Tapi mata rohani kita buta. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada pagi ini, perhatikan baik-baik ini. Bapak Ibu, mintalah kepada Roh Kudus karunia untuk bisa melihat rahasia firman Tuhan. Amin. Semua orang mulai dari sosmed, Instagram, WA, status WA, Facebook, semua munculin ayat. Tapi mereka semua buta mata rohaninya. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biasanya kalau mendengar firman Tuhan di mana? Di gereja. Mendengar firman Tuhan di mana? Di Instagram. Khotbah-khotbah di mana? Di YouTube. Mereka dengar, baca, enggak mudeng. Makanya kalau orang-orang di luar Kristen yang ingin menjatuhkan, Alkitab kamu nih, ini begini, diserang terus, ini banyak begini. Hanya menjadi teori, karena mereka tidak bisa buka. Tuhan nggak kasih kunci kamu untuk mengerti. Salah satunya yang saya kasih tunjuk, rahasia kerajaan Allah, arti dari carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang paling simpel Tuhan bukakan itu, isi roh. Ketika roh terisi penuh, diisi terus, maka yakinlah jiwa kita
akan menjadi tenang karena apa? Ini mulai diisi dengan berkat-berkat luar biasa. Ketika jiwa kita menjadi sehat, fit, dia akan tertumpah. Kalau jiwa sehat, rumah tangga nggak saling cekcok, suami istri nggak gotot-gototan, sama seperti tadi kesaksian. Anak-anak nggak jadi ribut, nggak stres di dalam rumah, di kantor tenang. Nah, ketika itu semuanya, rohnya oke, jiwanya oke, berkat itu, yang jasmani itu, dia otomatis akan mendekat. Percayalah bahwa di dunia ini ada yang namanya keberuntungan. Amin. Tapi keberuntungan orang Kristen bukan untung-untungan seperti judi online. Bukan. Keberuntungan itu pertama sesimpelnya isi roh kita sampai penuh. Isi jiwa kita sampai penuh. Maka otomatis berkat-berkat di dalam tubuh yang kelihatan fisik ini, dia akan terisi. Ini luar biasa Bapak Ibu, perhatikan ini. Oleh karena itu saya berdoa pagi ini, biarlah Roh Kudus membukakan kepada kita rahasia kerajaan Allah. Amin. Nah, menurut Alkitab, rahasia kerajaan Allah itu menurut Roma 14 ayat 17. Di dalamnya adalah kemarin hari Kamis ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ketika kita baca, kita mendengar, kita mengerti. Oh, artinya ini ya. Gitu. Kemudian ada namanya damai sejahtera, ada sukacita. Ini menjadi bagian tersendiri di dalam firman Tuhan saya yang nanti. Ya, ini enggak saya bahas. Tetapi kalau kita lihat ada 4 mengetahui rahasia kerajaan Allah menurut Roma 14, kerajaan Allah itu ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan kemarin saya sudah bilang, di antara ketiganya ini ada yang paling lebih berharga di antara semuanya, yaitu pribadi Yesus. Sama ketika kita ingin ke istana, udah ke istana kita lihat pemberian dari orang-orang, souvenir apa semua, peninggalan-peninggalan, pedang-pedang panjang, keris, emas, berlian, koin-koin yang langka, bangunan gedung-gedung bagus, lukisan-lukisan yang keren-keren. Habis itu Bapak Ibu pulang lagi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Kurang dapat feel-nya. Karena meskipun kita menikmati berkat-berkat yang kita rasa, hebatnya, keren, luar biasa, ada yang kurang kalau ke istana presiden tidak berjumpa dengan presiden. Nanti orang-orang nanya, kamu saya udah ke istana presiden, kamu ketemu presiden enggak? Enggak. Loh, saya ke Pasar Sopoyono, ketemu sama presiden. Loh. Kalau saya lebih baik ke pasar, udah jauh-jauh nggak ketemu. Sudah lihat sana sini nggak ketemu. Makanya kemarin saya bilang, kalau di sorga itu tidak ada Yesus, saya tidak mau masuk sorga. Lebih baik saya masuk neraka. Kalau Yesus dia masuk neraka, jangan cintai tempat, cintai pribadi. Nanti di luar sana kita kasih hashtag. Pak Gembala bilang enak masuk neraka. Waduh, silahkan. Harus jelas. Karena saya yakin neraka akan berubah menjadi surga. Karena yang membuat surga adalah Yesus. Kalau surga, Yesusnya udah gak mau tinggal di surga, celakalah surga itu. Sampai sini kita harus ngerti. Dan betapa bangganya seorang orang tua kalau melihat anak-anaknya, meskipun nih dikasih warisan,
Mereka katakan, nggak terlalu butuh warisan. Saya butuh papa mama, umur panjang. Wah, senang banget. Tapi menjadi celaka, mungkin orang tua yang mati akan hidup lagi. Ketika orang tuanya meninggal, saya pernah lihat tuh, waktu COVID tuh, ada cerita ini. Waktu penguburan siapa itu ya, saya lihat ada hamba Tuhan, pendeta, melawat yang COVID itu, dia kesaksian sama saya. Tahu nggak Pak? Ini keluarga kaya raya. Tapi Pak, orang tuanya mati mengenaskan. Maksudnya apa Pak? Termutilasi bukan. Matinya karena COVID. Tapi Pak, yang mengenaskan adalah semua anaknya tidak ada yang datang mulai dari di rumah sakit, udah meninggal ini, sampai dikubur, satu pun tidak ada yang datang Pak. Hah? Celaka banget nih. Memang COVID bahaya, tetapi ini udah keterlaluan. Bahwa berarti anak-anaknya itu hanya mengharapkan kepada orang tua apa? Apanya? Warisan aja. Terkutuk menjadi anak yang model seperti ini. Berarti orang tua gagal. Waduh. Kaya tapi matinya miskin. Miskin dan menjadi orang yang paling kasihan. Kaya. Waduh. Gak ada yang kunjungin dia. Bahkan waktu masih di pendingin lemarinya itu gak ada ya udah bapak aja semua. Nanti saya transfer uangnya. Saya katakan celakalah model orang-orang seperti ini. Dan Tuhan Yesus tidak mau kita punya yang seperti ini. Bapak Ibu tahu, ini juga terjadi kepada Yesus. Tiba-tiba saya ingat, waktu Yesus meninggal, siapakah yang menguburkan Yesus? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Dan 10 murid lain? Oh enggak ada, Yudas sudah enggak ada. 9 murid lain? Satu pun murid Yesus enggak ono sing nongol. Ngafanin nggak ada, ngembangin nggak ada, hilang semua. Tapi siapa yang menguburi? Nikodemus, Arimatea, siapa tuh? Simon Arimatea, Kirene, itu orang-orang yang, siapa sih? Lihat ini. Makanya Bapak Ibu, ketika Yesus bangun, Yesus bangkit. Yang membuat saya merasa terharu bahwa kasih Yesus itu berlimpah-limpah. Kalau saya jadi Yesus ya, 3,5 tahun udah saya didik, sekolahin setiap hari. Kalau 3,5 tahun tuh kumlot ya, S1 ya udah lulus ya. Udah sarjana. Tapi waktu ujian skripsinya itu waktu Yesus ditangkap, mereka gagal. Artinya apa? Semua murid Yesus harusnya gagal. Terbukti mereka itu hanya mencintai berkat Yesus, mujizat Yesus. Kalau saya jadi Yesus, saya akan ganti semua itu murid-murid. Nyalah engkau, buat apa? Saya akan pilih orang-orang yang nguburin saya. Datang itu udah, kamu aja. Tapi puji Tuhan, Yesus bukan saya. Karena kasih Yesus itu berlimpah-limpah. Pada satu saat, murid-murid menjala ikan. Tiba-tiba mereka melihat, lihat siapa? Yesus. Tahu yang mereka lakukan apa? Semua murid-murid terdiam. Maksud Yesus gini, kamu menjala ikan lagi, kamu kerja lagi, katanya kamu menjala manusia, sekarang kamu menjala ikan lagi. Murid-murid semua terdiam. Tapi Bapak Ibu, mereka itu lagi stres.
jiwa mereka kosong. Kenapa? Karena spirit, roh mereka kosong. Kenapa mereka menjala ikan? Karena mereka tubuhnya kosong, tidak ada berkat lagi. Ini. Ketika roh kosong menghasilkan jiwa yang udah stres berat. Stres berat, bisa kerja? Gak bisa kerja. Uang pun habis, makanya mereka jadi nelayan. Lihat di sini. Tapi untung Bapak Ibu, Yesus samperi itu Petrus. Dan dia berkata, apa Yesus? Petrus, kamu mengasihi saya enggak? Dan dalam bahasa aslinya, agapau. Apakah engkau agapau denganku? Apa agapau? Itu kasih agape yang tanpa syarat, mati pun kamu siap. Jadi ini kasih yang enggak bersyarat. Karena apa? Yesus lihat nih, semua murid-murid mengasihi Yesus karena Yesus bisa membuat mujizat. Sekarang Yesus tantang, saya sebentar mau naik ke surga nih. Udah gak ada saya nih. Sekarang kamu rela gak mati seperti cara yang sama seperti saya? Tapi puji Tuhan, mereka semua murid-murid Yesus diubahkan semua. Bahkan satu ketika, gak ada di Alkitab, gak ada, tetapi di sejarah gereja ada. Satu saat Petrus, waktu itu kejahatan Kaisar sedang membunuh orang-orang Kristen. Pada waktu itu Petrus, dia sempat melarikan diri. Dia melarikan diri, lihat, waktu Yesus ditangkap dia melarikan diri, waktu dia mau ditangkap dia melarikan diri lagi. Tapi waktu dia melarikan diri, dia dipanggil dengan wujud Yesus. Ini kesaksian. Petrus, mau kemana? Wah, Yesus. Dia balik, dia serahkan diri, tangkaplah saya Pak, tangkap saya. Ini saya Petrus pengikut Yesus. Karena waktu itu hukumannya masih zamannya disalib. Tapi dia berpesan begini, Pak, jangan salibkan saya seperti Tuhan saya. Salib begini. Saya nggak pantas, karena udah terlalu banyak dosa saya, udah menyangkal 3 kali. Wah, sudah undur dari Tuhan. Tetapi begini, permintaan saya, salibkan, saya terbalik. Tuh, jadi salib di bawah. Artinya kepala di bawah, kaki di atas, dan itu di ACC oleh tentara Roma. Dan Petrus menurut sejarah Alkitab disalibkan dengan cara dibalik. Dan semua murid Yesus kecuali Yohanes itu semua matinya adalah martir. Tidak ada yang mati dalam posisi kekenyangan. Lihat di sini. Artinya apa? Berkat Tuhan bukan hanya sekedar makan dan minuman. Bukan harta benda. Lihat di sini. Saya katakan mereka menjadi rasul yang sangat dihormati. Sampai hari ini, waktu ketika saya ke sana, itu setiap rasul itu punya gerejanya masing-masing. Dan mereka itu sampai sangat menghormati. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran hari ini bahwa murid-murid Yesus adalah murid yang lemah, murid yang nggak berdaya, yang rendahan, enggak. Akhir hidup mereka itu semuanya menjadi teladan sama seperti Yesus. Oleh karena itu apa artinya? Artinya Bapak Ibu, setiap manusia, saya dan Bapak Ibu bisa saja seperti Petrus. Bisa saja karena ada cobaan, kita menyangkal Tuhan. Karena kita kekurangan uang, kita kekurangan apa, mungkin kita udah stres berat, mirip seperti murid-murid waktu itu. Tetapi saya mau kasih kabar baik. Meskipun engkau menyangkal Yesus, Yesus tidak pernah menyangkal kita. Yang mengalahkan semua itu adalah kasih Yesus yang berlimpah-limpah.
Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah tetap setia. Ini sama seperti yang saya alami. Waktu dulu sekali ketika saya sudah hidupnya enggak baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua. Ketika saya kembali, mama saya bilang begini, kamu tetap menjadi anak saya. Meskipun kamu bukan anak yang baik. Ketika saya dengar itu saya langsung wah. Saya seperti mendengar suara Tuhan berkata, kamu tetap anak saya. Jahati aja saya terus. Ayo jahati. Seberapa banyak kamu bisa jahati saya tetap mengaku kamu sebagai anak. Apa enggak hancur Tuhan? Memang kejahatan itu akan kalah dengan yang namanya kasih. Amin. Kejahatan akan kalah dengan yang namanya pengampunan. Saya nggak setting ini, tetapi ini penting. Saya melihat mungkin di sini ada. Dalam sini ini udah setiap ke gereja, kalau kita berdoa, mau nangis, udah nangis, air mata naik lagi. Ingus sudah keluar, naik lagi. Kenapa? Tiba-tiba ingat. Saya nggak tahu ingat siapa. Kurang ajar. Gak bisa dimaafin, gak ada maaf. Wah, pokoknya itu terus. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak ada maaf, saya kasih kabar buruk. Engkau mati, masuk neraka. Pak, yang benar Pak, ada gak firmannya? Baca aja. Betul Pak Sugeng? Kalau engkau tidak mau mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni. Hati-hati, mungkin kau suka memberi, makanya kemungkinan besar yang masuk neraka adalah barisan orang-orang yang sakit hati, tidak mau mengampuni. Ini yang kemungkinan ini paling banyak. Bukan membunuh, bukan apa, karena tidak mau mengampuni itu tidak kelihatan. Adanya di sini. Apalagi dia ngomong sampai diucapkan, sampai mati yang neraka saya tidak akan ampuni. Tahu-taunya di neraka ketemu bareng. Ayo. Kalau Bapak Ibu jengkel sama orang itu, ampuni dia supaya dia masuk neraka, Bapak Ibu masuk surga. Enggak ketemu selama-lamanya. Nah kalau ketemu sama-sama di neraka, reuni dong. Ojo, coba colek kiri kanan, ojo mas. Aduh. Serius, nggak ada konsep saya berpikir seperti ini mengalir. Tapi kalau saya sampai bisa berkata seperti ini, ada sesuatu. Katakan kiri kananmu, sadar diri, berubah. Ampuni ya, ampuni ya. Jangan-jangan kau nggak diberkati karena nggak pernah mengampuni, belum mengampuni. Tapi Pak, sok tawa ya Pak, masalah saya ini besar banget Pak. Susah mengampuni. Aduh. Siapa di sini pernah di kamarnya atau di mana, saya pernah itu, di mobil ada bau banget. Ternyata anak-anak susunya udah basi. Mungkin berapa minggu, baunya udah gak enak. Pernah di mobil aja udah gak enak, di rumah gak enak, tapi tanpa sadar Bapak Ibu itu bawa dendam, iri hati, kepahitan di sini. Dibawa kemana-mana. Bapak Ibu mungkin makan sehat, makan makanan sehat, olahraga terus, tetapi dunia medis membuktikan bahwa penyakit itu terbesar datangnya dari mana? Oleh karena itu pulang makan babi semua. Wah, jangan. Enggak. Bukan, itu alasan. Karena kemarin saya barusan dikasih begini. Ini joke ya. Ya, ini dibilang begini, ini ada seorang dokter. Ini ada alkohol. Ini ada alkohol, yang biru ini alkohol, yang ini air. Ya, dikasih cacing di alkohol.
ke air dikasih cacing. Di alkohol mati. Di air enggak mati. Terus dokter ini berkata apa? Bapak Ibu, oleh karena itu sebagai obat cacing kita minum alkohol supaya cacingnya mati. Nah ini enggak benar ini. Ya, jangan, kan maksudnya kan saya berpikir, oh cacing aja mati apalagi diminum manusia kan, begitu kan. Ternyata saya diprank, suruh minum alkohol supaya cacing yang ada di dalam mati semua. Sepertinya benar ya, tapi enggak. Karena yang kita minum cacing mati, plus siapanya mati? Kita juga mati. Mungkin kalau di Jawa nggak ada orang yang mati karena mabok, tapi kalau di luar pulau, di Manado, di Kupang itu, di Manado itu, kenapa? Miras, campur bodrek, campur apa, sampo, segala macam ya. Itu dicampur-campur semua, ya, bertobat. Mabok aja dalam roh boleh. Berikutnya, macam-macam karunia menurut Alkitab. Roma 12 ayat 6. Kalau ini saya akan lanjutkan kalau terlalu lama. Roma 12 ayat 6, kita baca bersama-sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Maaf ya, ini satu itu bernubuat. Ya ini saya kelewat. Jadi ini adalah karunia pelayanan. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Tapi ini jarang di dalam gereja ya. Ya bernubuat. Ayat yang ketujuh kita baca 1, 2, 3. Melayani, baiklah kita melayani. Nah melayani ini apa maksudnya? Melayani ini sesuatu yang ada di dalam gereja. Contohnya mulai penerima tamu, bersih gereja, apalagi kolektan, pemain musik, LCD, semua ini termasuk karunia melayani. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk yang ketiga ini mengajar, baiklah kita mengajar. Contohnya saya mengajar Bapak Ibu, tapi juga jemaat-jemaat yang menjadi guru sekolah minggu itu karunia mengajar. Ya, di mana Komuda menjadi guru Komuda itu namanya mengajar, ya itu. Terus di ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ingat ya Bapak Ibu, karunia menasihati ini harus benar-benar teruji. Karena banyak orang seringkali banyak menasihati tetapi dia menjadi batu sandungan. Kamu ya narkoba terus misalnya, nyabu terus, berhenti ngomong sama anaknya. Padahal bapaknya suka nyabu. Ya nggak boleh begitu. Jadi karunia untuk menasihati harusnya adalah apa? Orang tersebut harus bisa menjadi teladan. Yang keempat, karunia memberi. Nah ini dia. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu ternyata kenapa ya di dalam satu jemaat gereja ada orang yang muncul namanya karunia. Dia nggak bisa misalnya main musik dia nggak bisa, WL dia nggak bisa, semuanya rata-rata dia nggak bisa, tapi dia ternyata punya karunia. Karunia memberi ini salah satu contohnya, dia tuh kalau nggak memberi nggak enak, kasih. Jadi pengennya kasih, entah itu dalam bentuk tenaga, suka membantu, tenaga kan memberi juga, ataupun secara materi, uang. Dia suka memberi. Nah ini. Kemudian yang berikutnya. Ada yang namanya karunia pemimpin. Yaitu memimpin di dalam gereja ada kan. Ya wadah-wadah, ada siapa ketuanya. Hendak ya ia melakukan dengan rajin. Siapa menunjukkan yang keenam. Karunia kemurahan hati. Kemurahan. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi semua karunia ini ada banyak sebenarnya. Ini contoh yang kecil aja. Karunia pelayanan ini di dalam jemaat yang fungsinya adalah ini. Fungsinya adalah membangun.
semua karunia yang saya sebutkan ini adalah untuk keperluan bersama-sama. Ya, salah satunya ini ya, karunia pelayanan yang ada di ini. Dan mungkin saya tutup. 7 aja lah ya, cepat kok ini. Saya lanjutkan, yang keempat, macam-macam karunia menurut Alkitab, yaitu karunia Roh Kudus. Ya ini dia. Tidak satu kebetulan bahwa buah roh itu ada 9, dan karunia roh juga ada 9. Nanti Bapak Ibu catat aja itu 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Yang pertama adalah karunia hikmat. Yang kedua karunia pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Yang keempat karunia kesembuhan. Jadi seringkali orang yang punya karunia ini, contoh Bapak Gembalanya doakan orang sakit, mati malah. Berarti Bapak Gembala ini punya karunia pencabut nyawa. Tapi kalau jemaatnya yang doain, sembuh. Nah, berarti jemaat ini diberikan Tuhan karunia kesembuhan. Tapi jangan disalahartikan. Jemaat kok ini kok sembuh ya? Saya doakan sembuh. Berarti Om Jerry jadi jemaat, saya jadi gembala. Yang kok bisa begitu? Enggak begitu ceritanya. Ada yang jemaat dikasih karunia mujizat. Ya begitu. Begitu terjadi. Berarti saya jadi gembala. Enggak. Ini adalah menjadi sehat kalau gereja punya 9 karunia, waduh, ini komplit. Dia akan meledak. Makanya enggak heran ya, di zaman Petrus, dia berkhotbah, sekali berkhotbah, ribuan orang banyak menerima Yesus, ini langsung membuat jemaat ini, wah ini langsung ada karunia mujizat. Ya mujizat itu yang lumpuh melihat. Kok biasa-biasa aja nih, ngantuk ya? Lumpuh apa? Berjalan, yang buta melihat, begitu dong. Berikutnya, bernubuat. Nah yang ketujuh nih, membedakan roh. Apa ini maksudnya? Jadi begini, dalam satu jemaat di kala itu, semua berbahasa roh. Wah, ini, laba ini, lalalala. Nah, ada karunia membedakan bahasa roh. Sepertinya ini bahasa roh, tapi ternyata bukan bahasa roh, ini bahasa setan ini. Yang punya karunia itu langsung, ini kelainan ini. Saya pernah, yang ada karunia membedakan bahasa roh ini, yang berbahasa roh malah disuruh deh, kamu diam. Ini udah gak enak ini. Nah, biasanya yang punya ini adalah gembala atau petinggi-petinggi rohani begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jemaat juga punya karunia membedakan roh ini. Ya. Yang ke-8 yaitu karunia berbahasa roh. Nih, bahasa roh. Nah, karunia bahasa roh ini tadi ingat sering saya khotbahkan bahwa ini jenis karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat. Berbeda dengan bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Nah ini ya, ini cirinya apa? Karunia berbahasa roh itu 8 dan 9 harus gantet. Kalau orang punya karunia bahasa roh, maka cirinya sehabis dia berbahasa roh, misalnya karunia 9 harus muncul. Bapak Ibu begini, bertobatlah begini, begitu. Jadi ada sinkron, konfirmasi antara 8 dan 9 ini gak bisa dipisahkan. Jadi Pak, bagaimana kalau dia berbahasa roh, habis itu dia menafsirkan, ada Alkitabnya, ayatnya ada. Kalau dia berbahasa roh, habis itu orang yang sama dia menafsirkan, boleh gak? Boleh. Dan ada, sudah ditulis di situ, di Alkitab. Tapi kalau saya berbahasa roh, istri saya yang menafsirkan, itu juga boleh. Jadi begitu. Ada 9. Tetapi perlu diingat kenapa saya tampilkan karunia roh berdampingan dengan buah roh. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang sudah punya karunia roh, tandanya adalah orang itu sudah penuh Roh Kudus. Baru setelah penuh Roh Kudus, orang itu diberikan karunia roh. Dan karunia roh tidak boleh
berjalan sendiri tanpa ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ayo, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Nah, saya lagi suka segala sesuatu yang susah di dalam Alkitab dibikin nyanyian. Pokoknya dibikin nyanyian itu jadinya enak. Ya, ini dia, buah roh ini. Semuanya harus ada. Jadi begini, jangan sampai kita itu sudah punya banyak karunia roh, tapi buah rohnya itu enggak ono. Bahkan saya mau katakan, lebih baik kita tidak punya karunia roh daripada tidak punya buah roh. Mana yang paling penting, buah roh atau karunia roh? Bedanya di sini, saya kasih tahu. Perhatikan di sini. Karunia roh itu, coba saya Ardan, sini, maju ke depan. Sini, madep sini. Sini, enggak dihukum. Jadi begini, karunia roh itu sama seperti begini. Dia enggak punya apa-apa, saya kasih satu. Artinya ini apa? Pemberian secara gratis. Saya kasih lagi satu. Dia punya berapa? 2. Saya kasih lagi sampai 4, berarti dia punya 4. Itu namanya karunia roh gratis. Makanya orang, misalnya ada hamba Tuhan memberikan orang mati bangkit kembali. Itu yang jangan disembah pendetanya. Orang yang lumpuh berjalan jangan disembah, jangan diagung-agungkan, idolakan pendetanya. Karena pendetanya itu cuman agent, penyalur. Ya. Kalau jual rumah itu calo, makelar. Cuman menghubungkan aja. Ini loh. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dikasih. Kalau ini diambil, dia tidak punya kontribusi apapun. Tapi kalau buah roh, dia yang berusaha mendapatkannya. Ambil Alkitab. Bukan saya yang kasih. Saya hanya instruksikan. Kamu harus punya kasih. Ambil sukacita itu. Itu di bawah. Air gelas. Dapat. Kalau dia nggak ambil, saya sudah instruksikan dia ngambil, berarti dia menjadi orang yang jahat. Dia punya karunia roh, tapi dia nggak mau usahakan. Ingat ya, ini usaha sendiri, tetapi dalam bimbingan juga Roh Kudus, tapi dia harus kejar. Makanya firman Tuhan, kejarlah kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi begitu. Jadi semua di tempat ini, semua harus kejar yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Semua sampai penguasaan diri. Karunia roh, tenang aja, itu akan mengikuti. Ya, mengikuti. Berikutnya, karunia keselamatan. Nah ini penting ya, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9 kita baca, 1, 2, 3. Itu bukan. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, persepuluhan lain, enggak ada hubungannya. Ini karena pemberian Allah secara gratis. Tapi kita ke gereja karena sebagai ucapan syukur, kita sudah diselamatkan, masa kita nggak tahu diri jadi orang? Ya, kita ke gereja, kita pelayanan karena untuk mendapatkan upah. Masuk gereja pasti, tetapi upah setiap orang beda-beda. Berikutnya, yang terakhir. 2 terakhir. Filipi 1 ayat 29, kita baca, 1, 2, 3. Sebab, tuh, jadi karunia atau berkat-berkat itu bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang plus, tetapi juga ada sesuatu yang tidak enak, yang negatif ini, yaitu penderitaan. Jangan-jangan kita menghadapi kekurangan, jangan-jangan kita menghadapi dizolimi, di sekolah, di kerjaan. Ya, makanya saya mau berkata sama anak-anak,
Kalau kamu misalnya diejek, ada yang pernah diejek ke sini orang Kristen? Suruh mualaf aja, tuh angkat tangan. Apa diejek? Tuhan kamu telanjang, disalib. Saya mau bilang, kalian mendapat bagian karunia menderita. Artinya apa? Kalau kalian mendapat karunia menderita dan kalian teguh, tidak melenceng, maka ada berkatnya Tuhan. Ini tabungan. Bersyukur dan berbahagia ketika kita menanggung penderitaan karena Kristus ya. Bukan karena lambe kita, karena mulut kita yang jahat, sehingga orang jahat kepada kita, bukan. Tapi karena kita membela pekerjaan Tuhan, maka kita mendapatkan karunia penderitaan karena Kristus, maka itu upahnya besar di sorga. Amin. Makanya ketika ada yang menghina kita, amin, kita ingat, upah saya nambah lagi. Karena yang dihitung di sorga itu bukan seberapa kaya, motornya berapa, mobilnya berapa, enggak ada kan. Nanti di sorga itu yang ditimbang bukan itu. Yang di sorga yang ditimbang adalah seberapa kita menderita untuk Kristus. Kalau belum menderita untuk Kristus, minta sama Tuhan, saya minta penderitaan Tuhan, supaya tabungan saya banyak di sorga. Yang terakhir, ya sebagai joke aja, tapi bisa jadi serius. Kita baca Matius 19 ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Apa maksudnya? Nanti kita baca sendiri di rumah, baca seluruh perikop, tapi di ayat 12 udah dijelaskan. Kita baca, yuk, 1, 2, 3. Ada orang yang tidak dapat kawin dari ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Jadi ada 3 nih. Dia lahir, memang gak bisa kawin. Pernah Tante Rene kasih tahu ke saya, ada yang lahir, ada yang kelamin cowok, plus ada kelamin cewek. Dua-duanya muncul. Yaitu karena memang bawaan lahir atau kelaminnya cacat. Yaitu udah bawaan lahir. Ya, jadi ketika ada orang gak kawin, langsung kita bilang, kok gay. Opo, jangan langsung kita mengintimidasi begitu, menghakimi, gak boleh. Karena firman Tuhan berkata, jangan-jangan karena memang dia lahir, bawaan dari lahirnya sudah begitu. Jadi orang tua, mohon maaf, dilarang terlalu memaksa kepada anaknya supaya kawin. Tapi bagaimana Pak ngukurnya? Coba aja kita tanya, kamu tuh suka lawan jenis gak sih? Ya suka, ya udah kalau suka boleh. Tapi kalau kamu ada suka nggak? Ma, saya nggak suka. Loh, berarti kamu gay ya? Kamu nggak suka? Nah, ini bingung juga. Enggak Ma, tapi memang udah nggak. Ya udah, kalau begitu bagus. Berarti jangan-jangan dia punya karunia untuk melajang atau jomblo. Ya, perhatikan ya. Jadi lihat lawan jenis, nggak ada geter-geter cinta, nggak ada, biasa aja. Ya lihat sejenis, wah itu. Jangan, ngelihat sejenis sama, ngelihat lawan jenis sama. Nah berarti dia punya karunia, ini karunia spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu memaksakan orang yang punya karunia ini menikah, maka pernikahannya akan berantakan, kasihan. Pernah saya itu ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, dia konselingin hamba Tuhan lagi. Dia bilang dia tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Ini pendeta loh, udah belasan tahun. Apa enggak stres? Belasan tahun, enggak pernah seperti dia jamaah, gap hidup, enggak pernah. Oh ini mengerikan. Makanya jangan dipaksa. Kan kasihan lawan jenisnya yang tidak punya karunia. Makanya ibu-ibu bapak sekali-sekali senggol anak-anaknya, kamu suka ini, kalau berarti suka normal. Itu ya, diuji dulu. Atau paling bagus ke dokter sebelum menikah, dites dulu normal apa enggak, gitu ya. Kalau udah nikah, nggak bisa tukar tambah, ya kan? Terus tidak akan melahir memikirkan ibunya, dan orang
ada orang yang dijadikan demikian. Nah itu seperti Dracin itu, Kasim misalnya. Kan itu udah nggak berfungsi lagi. Berarti yang menjadikan orang itu adalah orang lain. Padahal dia normal. Tuh. Terus ada juga apa? Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Nah ini seperti suster-suster, pastor-pastor begitu ya. Pernah kan lihat begitu? Pernah ya? Tuh. Terus diakhiri dengan ini, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ternyata jomblo, melajang itu adalah karunia. Coba tanya kiri kanan yang belum nikah, kamu punya karunia jomblo enggak? Kalau bapak ibu mah jangan ditanya istrinya. Mana nih? Yang belum menikah aja, ini bagus untuk di anak muda ini. Kita harus pastikan diri kita sendiri dulu ya. Amin. Inilah 7 karunia yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya. Mari kita masuk di dalam doa. Saya serahkan Ibu Gembala. Kekuatan, lagu yang tadi. Yang Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini Bang. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih, Mari haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Rabu. Mari kami sembah Kau Yesus. Glory Kau yang haleluya. ajaib. Haleluya. Kami Besar bersyukur. anugerah-Mu. Tinggikan Haleluya namamu. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan. Penuh Nanti dengan kasih Kristus, kuasa, Ibu Yanti pimpin kita dalam doa. Haleluya. pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Ini yang menjadi keyakinan iman kami Tuhan, bahwa kami Tuhan percaya kami tidak akan pernah berubah. Kami akan mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian rahasia firman-Mu. Tambahkan hikmat pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami untuk senantiasa hidup di jalan kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan hidup kami senantiasa menatap, memandang wajah-Mu dan senantiasa berharap kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat diberkati oleh kebenaran firman-Mu siang hari ini. Dan bila Tuhan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu dengan sukacita, karena kami percaya damai sejahtera sukacita yang dari Allah akan senantiasa tetap tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan, dan bila Tuhan kami akan memberikan sukacita, damai sejahtera juga Tuhan, bila Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memberikan dengan sukacita, Tuhan akan berikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.